Pernah nggak sih Anda bingung satu ayat yang sama, tapi kok tafsirnya bisa beda-beda, bahkan bertentangan? Biasanya, kita diajarkan untuk merujuk pada tafsir atau hadis. Tapi, ini seringkali malah bikin makin bingung. Sumber-sumber luar ini yang ditulis ratusan tahun setelahnya seringkali malah bikin bingung dan memecah belah. Tapi, gimana kalau ternyata kunci untuk paham Al-Quran itu ya ada di dalam Al-Quran itu sendiri? Al-Quran menegaskan bahwa kitab ini diturunkan secara terperinci, lengkap, tidak ada yang terlewat. Nah, pertanyaannya, kalau sudah terperinci, gimana cara kita membukanya? Disinilah kuncinya. Kuncinya adalah ini, setiap kata dalam Al-Quran punya satu makna yang presisi dan konsisten. Prinsip ini loh yang menghilangkan penafsiran subjektif manusia. Jadi lebih jelas kan? Prinsipnya simple. Satu kata unik di Al-Quran itu punya satu makna yang konsisten, nggak ada sinonim. Terus gimana caranya menemukan makna internal ini? Caranya cuma 3 langkah ini. Kita bisa temukan makna asli sebuah kata, tanpa interpretasi dari luar. Oke, langsung kita coba metodenya. Studi kasus pertama kita, kata ta'ar. Di satu ayat artinya burung, di ayat lain jadi pertanda buruk. Gimana ceritanya, satu kata bisa punya dua arti yang beda jauh? Nah, ini dia. Al-Quran sendiri yang kasih definisi. Ta'ir itu terbang dengan 2 sayap. Jadi, definisinya jelas banget langsung dari ayatnya. Ta'ir itu ya makhluk bersayap. Artinya, bahkan di ayat yang diterjemahkan pertanda, makna harfiahnya tetap burung. Ini penting banget. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang menurut saya lebih mencengangkan. Kata janah. Lihat polanya di sini. Al-Quran selalu pakai kata janah untuk sayap. Buat malaikat, buat burung, sama. Jadi, jelas ya, definisi internal yang konsisten untuk janah di Al-Quran itu sayap. Nah, dengan pemahaman ini, mari kita lihat ayat terkenal tentang Nabi Musa. Disinilah jadi menarik. Perintahnya jelas, kepitkan tanganmu ke janahmu. Ini disebut sebagai salah satu tanda kebesarannya. Anehnya, hampir semua terjemahan di sini mengubah artinya jadi sisi atau ketiak. Tapi pertanyaannya, apakah Al-Quran pernah pakai kata janah untuk arti sisi di ayat lain? Jawabannya tidak. Satu-satunya makna yang konsisten di seluruh Al-Quran untuk janah adalah sayap. Kesimpulannya, jika kita konsisten dengan kamus Al-Quran sendiri, teks ini menyatakan Musa memiliki janah, yaitu sayap. Dengan metode ini, kita bisa terhindar dari terjemahan yang keliru atau interpretasi yang bias. Masalahnya, banyak terjemahan itu dipengaruhi sumber lain, bahkan sampai memasukkan konsep yang tidak ada di teks aslinya. Al-Quran jadi seperti kamusnya sendiri. Kata asing di satu ayat, dijelaskan di ayat lain. Setiap kata dipilih dengan presisi ilahi. Tugas kita bukan menafsir, tapi menemukan makna aslinya.